Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur, kesehatan kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi bugar, mudahkan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat cukup berjamaah. InsyaAllah kita lanjut dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita bersama-sama dzikir pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'da, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta.
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian Al-Hikam sampai pasal 88. Ar-raja ma qaranahu amal. Raja itu, harapan itu adalah harus disertai dengan amal. Wa illa, kalau tidak ada amal, fahuwa umniyah, maka dia disebut sebagai lamunan, angan-angan. Jadi roja. Jadi kalau kita baca surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi kalau kita ini ada keinginan, misalnya itu tadi kan saya baca itu tadi, keinginan untuk disebut sebagai hamba Allah, maka kita ini mestinya ada actionnya, itu hamba Allah yang kemudian terbaik, ada actionnya, amalnya. Salah satu amalnya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una
Rabbahu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi harus kalau malam-malam itu dia sholat malam. Disebutkan lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Nah, pertanyaannya jenengan iso enggak itu lambungnya jauh dari tempat tidur? Itu. Ya itu kan kita pengen mendapatkan predikat hamba Allah yang terbaik. Misalnya disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah alladzina yamsuna ilal ardi haunan. Dia ini kalau jalan di muka bumi itu tidak sombong. Ya tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika dia bicara dengan orang-orang jahil, qalu salama, dia mengatakan salam. Jadi kalau kita ini menjadi hamba Allah itu harus bisa menjadi kedamaian. Amalnya itu, nah itu ya. Nah jenengan itu pengen disebut ibadur rahman, itu amalnya. Kalau nggak ada amalnya itu ya nggak disebut sebagai ibadur rahman gitu kan. Nah banyak orang itu kan gini, kita ini doa sapu jagat ya. Nah doanya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu roja, namanya harapan. Harapannya di dunia baik, di akhirat baik, tidak masuk neraka. Pertanyaannya, kalau nggak ada actionnya, kira-kira masuk neraka apa masuk surga gitu? Itu kan. Jadi kita itu kan kadang-kadang harapannya tinggi. Kalau ditanya cita-citanya, ya pengennya kalau cita-citanya masuk surga, cita-citanya semua masuk surga. Tetapi ada amalnya enggak? Maka kalau kita ini berdoa itu harus selaras dengan amalnya. Doanya pengen terhindar dari neraka, tapi amalannya menuju neraka. Kan itu. Itu namanya ngelamun, angen-angen tok gitu. Jadi jenengan itu punya harapan tapi tidak selaras dengan amal. Maka yang disebut dengan rojak. Rojak itu ada harapannya, dia adalah orang-orang yang selain berharap ada actionnya. Kalau kita ingat kisah tentang Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni itu? Dia tidak disebut sebagai sahabat meskipun beliau hidupnya semasa Rasulullah ada. Kenapa tidak disebut sebagai sahabat? Karena Uwais tidak pernah ketemu dengan Rasul. Meskipun hidupnya semasa, tapi karena tidak pernah bertemu dengan Rasul tidak disebut sebagai sahabat. Dia disebut sebagai tabi'in. Kenapa? Karena dia ketemu dengan sahabat. Paham ya? Dia tidak ketemu Rasul. Kalau yang ketemu Rasul disebut sahabat. Orang yang nggak ketemu Rasul tapi ketemu sahabat disebut tabi'in. Nah gitu ya. Jadi Uwais Al-Qarni itu diam, posisinya ada di Yaman. Yaman dengan Madinah dekat apa jauh, Pak? Ya jauh ya, Pak. Jauh. Nek kira-kira teko kene ki Klipang ya. Tekan dia. Tekan Jayapura kono mungkin kira-kira gitu ya. Nah, kan secara jarak jauh itu.
Tapi memang Allah kasih hidayah kepada beliau sehingga beliau masuk Islam meskipun tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah ketemu Nabi. Tapi beliau masuk Islam. Di zamannya, ya itu ingat di zaman Nabi, bukan zaman setelahnya. Ini zaman Nabi, Nabi masih ada. Orang tuanya, ibunya masuk Islam juga. Jadi ini orang tuanya, ibunya ini dalam kondisi lumpuh, masuk Islam, dan kemudian ada keinginan ibunya ini ngomong kepada anaknya, "Nak, aku pengen haji." Ya, ini kan, aku pengen haji. Sebagai seorang anak, maka si Uwais itu kan punya keinginan untuk mengabulkan harapan dari ibunya. Maka kemudian Uwais ada rojak di sana. Rojaknya adalah saya mau memberangkatkan haji ibu saya. Tapi kalau kemudian melihat kondisi Uwais, kayaknya nggak mungkin. Miskin, gitu ya. Kalau ngomong perbekalan nanti perjalanannya bagaimana? Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan perjalanan menggunakan ya unta lah gitu ya. Ya enggak punya unta kok. Terus bagaimana? Itu. Perjalanan jauh kan tadi. Kita hitung dari Yaman kalau haji sampai Mekah. Wah, jauh banget. Ya, terus bagaimana? Tapi karena seorang Uwais itu punya rojak, ya dia kemudian ada amalnya. Saya mau berangkatkan haji ibu saya, bagaimana caranya? Mikirlah dia. Sampai kemudian dia pikir, sudah, saya harus gendong ibu saya, jalan kaki. Cuma masalahnya saya kuat apa enggak? Nah, ini pertanyaannya kan gitu. Gendong bayi aja, jenengan tak suruh gendong bayi itu. Bayi yang katakanlah berapa kilo? Gitu. Mungkin bayinya nggak usah bayi yang besar-besar, bayi yang baru lahir gitu. Baru lahir kira-kira pirang kilo ya? 3 kilo. Jenengan kira-kira melaku go bayi 3 kilo, gendong ya. Ora usah ado-ado. Kene Solo, ora usah ado-ado iki. Mau kan kita hitungannya sini Jayapura ya tadi ya. Dari sini sampai Solo gendong bayi. Itu kira-kira kemeng ora itu. Kan gitu, Pak. Ini logika gitu itu sudah mikir, apalagi ibunya. Katakanlah ibunya itu punya berat 3 piro ya nanya. 40 ya toh? 40 kilo. Ya, lah 40 kilo jenengan itu kira-kira tak kon gendong 40 kilo. Ini beban 40 kilo. Kira-kira nyampe berapa kilo perjalanannya? Sampai sekilo enggak jenengan itu? Ya. Iya kan? Berat, Pak. Tapi dia mikir, ya saya harus melakukan itu. Nah, cuma untuk itu harus persiapan. Nah, jadi ini yang disebut sebagai amal. Dia mikir, amalnya apa? Ya disiapkan. Maka dia beli pedet. Pedet ini bahasa Indonesia ini apa? Lah ya iya. Nah, aku mau nek bahasa Jawa ini pedet. Nah, ini bahasa Indonesia ini apa? Masa anak sapi ngono tak ya? Ya anak sapi gitu ya. Anak sapi. Anak sapi ini kan kecil. Laki lahir, ya, laki lahir kecil. Nah, ya, itu tadi pedet itu masih kecil. Katakanlah berapa kilo ya? Mungkin pedet itu ya nggak nyampe lah, yang masih kecil itu paling baru lahir itu berapa kilo? 10 kilo. Ya anggap aja 15 lah ya wes ya. Nah dia mikir kan gini, sederhananya cara berpikirnya itu bagi saya cerdas itu wes. Mikirnya pedet ini pasti akan terus besar.
ya kan? Dan pertumbuhan pedet itu lebih cepat gitu. Maka dia kemudian beli pedet tadi, dia taruh pedet itu di atas bukit. Ya, setiap hari pedet itu dibawa turun ke bawah, makannya di bawah. Jadi kandangnya di atas, dia di bawah. Nanti kalau sore bawa lagi ke atas, digendong. Ono pedet kok digendong, pedet suruh jalan sendiri gitu kan gitu. Tapi dia ini memang cara berpikir yang cerdas, gitu. Dengan dia gendong tadi, ini melatih otot. Semakin berat, ini beratnya kan tambah, dan dia tidak merasa ditambahi beratnya itu, karena dia, ya itu tadi. Oh itu kalau kita membayangkan pedet itu mungkin ada pertumbuhannya katakanlah 1 kilo dalam 3 hari gitu. Nah ini kan otomatis berarti bebannya tambah berat. Nah itulah yang dilakukan oleh beliau bolak-balik setiap hari. Sehingga kalau gitu kira-kira ya nanti menyamai berat ibunya itu kan nggak lama, paling berapa bulan. Mungkin kalau pedet cukup 2 bulan kali ya, sudah cukup di angka tadi, kira-kira beratnya sudah sama dengan ibunya. Dan dia terus melakukan itu sehingga ototnya sudah siap. Jadi ini beliau ini cerdas, mungkin yang menciptakan gym pertama kali ya beliau ini. Alatnya tadi pedet ini. Kalau zaman sekarang kan pakai macam-macam. Beliau ini alatnya alat yang alami, nggak usah pakai. Nah ini semacam-macam itu tadi kesukaan ini cara berpikir yang cerdas itu. Ora usah ditambahin, ini otomatis tambah sendiri kan gitu, natural tambahannya. Sehingga ototnya itu sudah siap, ototnya siap. Nah ketika ototnya siap, baru dia ngomong sama ibunya, Bu, saya mau ngajak ibu haji. Akhirnya berangkatlah haji. Gitu. Jadi pikirannya cuma sederhana itu, ada rojaknya, ada harapannya, kemudian ada amalnya. Sehingga akhirnya terjadi, Pak. Nah kalau dia nggak ada amalnya, nah itu kan cuma mikir-mikir tok gitu kan. Ya. Wes pokoknya berdoa, pokoknya ya Allah saya yakin pokoknya bisa berangkat haji. Lah ya piye? Lah wes pokoknya terserah, pokoknya yakin. Ya betul yakin. Cuma amalnya itu apa? Pertanyaannya gitu loh. Gitu. Amalnya apa? Nah, jadi harus ada amalnya. Nah, itu amal yang dilakukan sehingga akhirnya beliau bisa menjalankan ibadah haji bersama ibunya. Dan ketika haji, pokoknya dia menemani ibunya saja. Ibu edongo diaminke. Dia nggak berdoa. Ibunya tanya, "Lah kamu kok nggak berdoa?" Cukup doanya ibu saja bagi saya. Wes ngono tok. Nah, ya kan? Ya benar itu. Cukup doanya ibu. Ya ketika ibunya ridho, ya dengan apa yang dilakukannya, maka kemudian dia disebut Rasulullah sebagai penduduk langit. Gitu. Uwais itu penduduk langit, bukan penduduk bumi, itu kata Rasulullah. Ya karena hebatnya tadi, ada amalnya tadi. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia disebut sebagai penduduk langit. Mungkin kalau Uwais itu hidupnya zaman sekarang, dia sudah tahu itu karena viral itu ya. Disebut sebagai Rasulullah penduduk langit kan langsung viral. Karena waktu ya sekarang bayangkan Rasulullah belum pernah ketemu muka, ya. Tetapi kemudian Rasul menginformasikan kepada sahabat-sahabatnya, nanti kalian kalau ketemu seorang anak muda namanya Uwais dari desa Korni di Yaman, mintalah didoakan. Kata Rasulullah, karena dia penduduk langit bukan penduduk bumi. Itu Rasulullah nggak pernah ketemu. Kemudian Rasul memberikan cirinya. Cirinya itu nanti di tangannya itu ada bekas penyakit. Jadi Uwais itu dulu punya penyakit kulit. Nah sembuh tapi kan masih ada apa? Ya seperti apa ya? Pokoknya bekasnya gitulah ya, noda atau apa ya gitu. Itu ada nanti. Ya, kata Rasulullah sebesar
uang gitu ya, ya uang logam lah. Nah, itu nanti ada bekasnya. Maka Abu Bakar, Umar, Ali terutama itu sahabat-sahabat yang penasaran orang ini kayak apa gitu. Ketemunya itu nanti pas Ali jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Jadi ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, barulah ditemukan Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais ini mungkin ibunya sudah meninggal, sehingga dia sudah nggak ada beban untuk ngurusi ibunya setiap hari. Dia ikut rombongan dagang sampai di Madinah. Jadi dia ini bukan pedagang, ya bahasanya apa ya? Ya menjadi pegawai dari pedagang gitu lah ya. Dia ketika di Madinah itu disuruh ngurusi oleh para pedagang itu ngurusi kendaraannya, mau tukang parkir, kira-kira gitu ya, suruh markiri onta, suruh makan onta, itu ya kira-kira begitu. Nah ketika itu Umar itu setiap ada rombongan dari Yaman, dia mesti tanya, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Gitu. Sampai kemudian ketika rombongan itu datang, disebutkan, ya ada, di sini ada Uwais. Saya pengen ketemu. Akhirnya Umar mengajak Ali ketemu dengan Uwais. Gitu ya. Dan kemudian ketika dilihat, dicek benar ada bekas penyakitnya, maka kemudian Umar minta didoakan. Karena Uwais tahu siapa Umar bin Khattab, pertama dia khalifah, yang kedua sahabat Nabi, maka kemudian dia merasa, oh maksud saya yang mendoakan, justru saya minta doanya jenengan, kan kira-kira begitu. Tapi kemudian Umar mengatakan, ini merupakan amanahnya Rasul, karena Rasul meminta kalau kami ketemu dengan engkau, mintalah didoakan, mintalah supaya Allah mengampuni dosa kalian. Akhirnya kemudian Uwais mau mendoakan para sahabat tadi. Nah ini tadi, Uwais kok bisa begitu? Kan ada amalnya. Ada amalnya. Nah, kalau yang lagi viral misalnya, saya ingin ngomong dulu ya, berbicara tentang apakah amal di sini itu, kalau kita bicara itu sama dengan ikhtiar, bisa jadi iya, ya kan tadi kalau kita melihat apa yang dilakukan Uwais. Tapi ikhtiar itu ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi ya. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Boleh dilakukan dua-duanya, boleh salah satunya. Oke. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Yang lagi viral kemarin apa namanya, ada anak muda Kang Cecep namanya, yang dia ini sejak dia merantau ke Jakarta, karena dia kemudian tidak bisa bayar kos, dia kemudian tinggal di masjid, dari masjid ke masjid. Kemudian dia jualan tahu gejrot. Dari keuntungannya itu dia kemudian menyisihkan untuk membeli sabun dan membeli peralatan kebersihan. Setiap ada masjid yang tempat wudunya, toiletnya kotor, dia langsung membersihkan. Dan itu dilakukan mungkin sudah 14 tahun sejak dia merantau ke Jakarta. Enggak disuruh, enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang bayar, tapi dia dengan sukarela. Karena mungkin dia juga merasa, pertama dia tadi diuntungkan dia bisa tinggal di masjid. Itu sebagai terima kasihnya kepada masjid. Maka dia ini setiap lihat tempat wudhu masjid, tempat toilet masjid kok kotor, wah itu ngeri gitu ya. Caranya harus dibersihkan.
Nah ini dia kemudian ada acara membersihkan toilet dan tempat wudhu ya. Dan itu rutin dilakukan, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar. Sampai ketika kemarin itu di upload di TikTok baru bulan ini, berarti baru berapa hari, langsung menjadi viral dan ada satu orang pengusaha yang langsung kemudian melacak orang ini siapa, di mana, akhirnya ketemu nomor teleponnya dan langsung dijanjikan untuk berangkat umroh besok Agustus. Artinya apa Pak? Saya yakin dia rojaknya ada. Kalau ditanya pengen umroh, ketika itu dia ditanya, karena saya nonton juga ya, ditanya oleh si pengusaha travel ini, sudah pernah ke Baitullah? Belum pernah. Pengen nggak ke Baitullah? Pengen. Ya ini penting nih, rojak itu kan harapan, pengen. Kalau sudah ngomong ada harapan, itu yang penting tadi ada amal. Itu rumusnya. Ada harapan, ada amal. Nah, amalnya ini kan kalau ditanya, amalnya apa? Nah, kalau kita itu pengen ke Baitullah, kita pengen umrah, kita pengen haji. Iya, pengen. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda lakukan supaya bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji? Nah, itu kan pertanyaan ini sederhana. Kalau kita itu hanya ngomong pengen, saya pengen haji Pak, gitu. Iya, terus apa yang sudah dilakukan? Ya nggak ada. Itu, yang penting donga. Iya betul donga. Donga itu bagian dari apa yang harus kita lakukan. Cuma apa itu? Maka amal yang harus kita lakukan memantaskan diri untuk dipanggil oleh Allah. Dan Kang Cecep ini bagi saya itu tadi yang dilakukannya memantaskan diri untuk dipanggil oleh Allah. Dia, saya yakin juga dia tidak mikir gimana caranya, tapi yang penting sudahlah, saya suatu saat mungkin bisa berangkat, tapi bagaimana caranya wallahu a'lam. Dan apa yang dilakukan itu tadi itu menjadi amal yang menggerakkan hati orang. Jadi ini yang harus kita siapkan sebenarnya. Apa sih amal yang terbaik yang bisa kita lakukan? Kalau kita hanya ngomong tok, ngelamun namanya. Pengen haji ya, tapi apa yang dilakukan? Pengen haji, meskipun ya jenengan daftar haji, wes ini niat ini kan salah satu action amal yang dilakukan. Kemudian nabung, terus bayar apa kuwi? Kursi. Sekarang antrinya berapa tahun, Pak? 30. Ya toh? 30 tahun Pak kalau Semarang ini ya. Nah, 30 tahun. Jangan mikir ini gini ya. Wah, aku umurku wis katakanlah 50. Umur wis 50 tambah 30 80 ya toh? Nah, iya nek umurnya tekan 80. Lah nek ora tekan. Sudah enggak usah mikir. Yang penting sudah. Actionnya ada, amalnya ada, bahwa kemudian nanti sampai atau tidak sampai, lah itu urusannya Allah saja, gitu kan? Sama seperti tadi, seorang Uwais, yang penting ada amalnya, ya kan tadi, wis amalnya. Kalau dipikir-pikir nanti bisa nyampe atau tidak, ya sudah urusan nanti. Yang penting dia sudah berupaya, yang gitu. Nah, jadi ada orang yang kemudian berangkat haji dengan naik sepeda, ya ora apa-apa, wis iku mungkin amalnya dia pengennya begitu. Nek kaya Pak Edi kuat, nek aku numpak sepeda wis gah ngono. Ya kan Pak Edi baru tur-tur paling ning kene-kene wae. Iku kan Pak Edi arep nyoba, wis esuk kira-kira nek ngono langsung sampai sana gitu ya.
naik apa? Naik sepeda kira-kira begitu kan. Kalau bisa, jadi apa-apa silakan. Gitu. Jadi apa namanya? Itu masalah amalnya. Nah, yang harus kita lakukan Pak hari ini kan kita itu sering rojak tapi tidak ada action itu aja. Rojak itu banyak kan. Jenengan itu nek donga itu kan doa itu kan salah satu rojak ya toh. Ketika panjenengan berdoa itu kan rojak, harapan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka. Oh ya Allah, aku meminta kepadamu. Oh ini masalahnya nek ning TikTok itu terus banyak plesetan. Allahumma inni as'aluka pajiru wa apa? Wa si'arfi. Wah ini ngono-ngono iki. Ya ora apa-apa lek jenengan mintanya itu ya ora apa-apa. Masalahnya itu donga kok urusane dunya tok iki lho. Doa itu kan urusannya akhirat gitu. Maka ketika kita urusannya akhirat, Pak, yang kita minta kepada Allah itu apa? Misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, terus rizki yang baik, amal yang diterima. Ini rojak nih, pengen punya ilmu yang bermanfaat, punya rezeki yang baik, punya apa mau amal yang diterima. Terus amalnya untuk menuju sini itu apa? Bagaimana caranya supaya memiliki ilmu yang bermanfaat? Apa? Yo ngaji wong jenengan iku ya ora tau ngaji kok pengen ilmune duwe ilmuwan manfaat ku piye? Kan gitu toh, Pak. Jadi kadang-kadang kita itu gini loh, kita itu pengen bahwa setiap anak Adam itu kalau meninggal terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Aku pengen sesuk nek mati duwe telu-telu nih. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda lakukan supaya 3-3-nya Anda dapatkan? Sedekah jariyah sudah atau belum? Gitu loh. Ya kan? Sedekah wae mikir ngono ya gitu. Jadi kalau memang Anda mau aman, begitu panjenengan meninggal itu dapat jariyah terus, sedekahnya itu dari mana? Wis terserah jenengan lah, sedekah jariyah itu mau ditaruh mana. Yang penting itu bisa mengalir gitu. Sedekah jariyah itu seperti apa? Seperti apa ya? Jenengan itu mau memberi apa misalnya arep bangun masjid ya monggo, arep bangun sekolah monggo, mau bikin sumur monggo. Gitu. Misalnya kita jenengan itu mengikrarkan diri selama 1 tahun urusan air iki wong sak afa iki tak bayari aku kabeh. Misale ngono. Oh iki kan sedekah jariyah jenengan itu. Karena ketika ini orang ini kan ceritanya ini mau ning kene iuran airnya piro? Piro Pak jenengan? Hah? Murah kok. Nah, ini jenengan iki arep sedekah jariyah tak ajari. 30.000 wong siji. Ha jenengan bayari wong sak RT iku lho to. Wong sak RT itu jenengan bayari setahun itu paling piro modalnya. Tapi itu sudah sedekah jariyah. Kenapa kok bisa sedekah jariyah? Karena airnya itu tadi jenengan itu sudah memberi fasilitas air. Wah itu mengalir terus kan gitu. Kira-kira begitu. Apa meneh terus sesuk wah iki nek ngene terus iki mungkin airnya kurang. Gawe iki sumur meneh ya. Nah itu. Jenengan bikin sumur, wah itu kan mengalir terus selama sumurnya mengalir. Itulah sedekah jariyah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, tinggal kita mau apa tidak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat tadi. Apa sih yang bisa kita nanti itu terus mengalir ilmunya? Maka Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lu ngoten. Jadi supaya panjenengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satunya
belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu bisa belajar baca, bisa belajar menghafalkan, bisa belajar artinya, pelajari semua, terus diajarkan. Sekecil apapun yang kita ajarkan itu akan menjadi ilman nafi'an. Kita ngajar kepada anak-anak kita ilman nafi'an, Pak. Terus anak kita nanti ngajar kepada anaknya lagi, anaknya ngajar anaknya lagi, terus gitu. Karena ilmunya manfaatkan di sana. Ya kan? Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya ada actionnya tadi. Nah, kalau kita ini nggak pernah mengajarkan apa yang kita punya, ilmu yang kita punya, apapun ilmunya ya, nah itu terus dapat pahala dari ilmu yang bermanfaat itu bagaimana ceritanya? Nah, terus tadi bagaimana mendapatkan rezeki yang baik? Ada harapannya, pengen dapat rezeki yang baik. Kenapa kok kalimatnya rezeki yang baik? Rezeki yang baik itu pertama dari sisi baik penerimaannya, yaitu halal. Yang kedua ya baik jumlahnya, kan ngono ya. Jenengan kan pengennya banyak, biasanya sih dipikir akeh sih. Nah, perkara halalnya kok kondisi itu. Jadi kebalik, nomor satu halal dulu, yang kedua baru banyaknya. Kita itu pengennya banyak dulu, halalnya belakangan. Itu kesalahan kita. Ini maka kalau kita pengen disebut sebagai rizqon thayyiban, itu rizki yang halal dan banyak. Nah, kan gitu, Pak. Pengen nggak rezekinya banyak? Ya pengen. Kenapa kok rezekinya nggak banyak-banyak? Rumusnya sederhana, karena memang kita ini takarannya segitu, itu aja sudah, tidak usah mikir sing aneh-aneh. Takarannya segitu karena jenengan dikai akeh muntah. Lah iya toh, kita ini ukuran gelasnya segini, dikasih banyak kira-kira bludak, tetap saja tidak akan tertampung. Maka caranya bagaimana supaya ini ya caranya setiap ada masuk harus dikeluarkan. Ya kan gitu toh, Pak. Kan rumusnya ini rezeki itu gitu. Kita itu sudah punya jatah rezeki sak gelas. Wes pokoknya jenengan dikai gelasnya semene. Iki saya minum. Itu kalau saya minum dikasih lagi. Ya dikasih lagi cuma segini. Ini kalau saya diemin ya segini aja. Enggak berubah. Tapi ketika minum dijoki lagi. Kan gitu toh, Pak. Jadi prinsipnya rezeki itu. Rezeki itu akan datang ketika ada yang dikeluarkan. Itu rumus, Pak. Ya, kalau kita ini nggak pernah mengeluarkan, maka jangan berharap rezekinya datang. Gitu. Wis kecil atau besar. Suatu saat karena kita itu sering mengeluarkan, nah itu lama-lama ini nanti diganti ukuran gelasnya jadi lebih besar. Loh gitu loh. Kan sudah wah ini karena dia sering gitu kan. Nek carane bank iku jenengan iku karena transaksi ini sering, kok jenengan ditawani macam-macam ae ngono ta ya. Kan kira-kira begitu ya. Jenengan nek jadi customer bank iku, nasabah bank iku nek jenengan iku ning ngene transaksine banyak transaksi, iku mesti jenengan ditawari macam-macam. Nek jenengan duitnya akeh, ning meneng, saya yakin nggak ada yang nawari. Kira-kira bener nggak? Oh, itu takon Pak Basuki. Jenengan duit-duit semiliar, tapi rak tahu dia apa-apake. Neng dibandingkan dengan jenengan punya uang 10 juta, neng mutar-mutar terus gitu. Di rekening itu transaksine iki yo. Padahal jenenge duitnya 10 juta ya toh. Neng mlebu metu gitu kan. Dibandingkan dengan uang 1 miliar, neng ora diapa-apake. Kira-kira itu secara pandangannya itu lebih baik mana? Ya lebih baik sing mlebu metu iku mau gitu. Karena dia ada potensi untuk lebih berkembang. Nah, kan gitu. Tapi kalau kemudian yang diem aja itu tidak ada potensi untuk berkembang. Nah ini maka kita coba hari ini mulai mengoreksi. Kenapa kok kita ini sering berdoa
tapi tidak nyampe ya doanya. Barangkali karena antara doa dan amal tidak nyambung. Ini kan gitu. Doanya kemana, amalnya kemana. Lah itu sing jenengane lamunan itu tadi umniyah. Umniyah itu ngelamun, nah itu pengen ngene, pengen ngono gitu. Tapi tidak ada actionnya. Maka ketika kita itu selalu berdoa pengen menjadi ahli surga, pertanyakan apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi ahli surga. Setiap doa itu, ini mari kita belajar. Nek jenengan iku apal ke doa, tolong juga jenengan pahami maknanya. Ini artinya apa? Ya, ngapal ke doa ya silahkan. Baik, jenengan doane akeh ini baik. Tetapi Anda harus ngerti maknanya itu apa. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikan pasangan kami dan keturunan kami itu qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Enak dipandang mata, menyenangkan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ngono ku ya donga, itu ada harapan. Ning pertanyaannya, apa yang Anda lakukan supaya istri dan anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun? Apa? Supaya istri menjadi qurrata a'yun itu bagaimana? Apa Pak Ajat? Hah? Tukok ke skincare. Nah, ya itu ya. Ya ora apa-apa ya, salah satunya ya toh. Salah satunya. Ya ora masalah. Oh bojone ditukokke skincare ya ora apa. Ben ketok ayu kan ya. Nah, kalau ayu kan ya minimal ya jenengan niku ning ngene lho. Wah bojone ayu ngono wis ke rumah itu wis rada seneng sih. Jadi amalnya, pertanyaannya itu amalnya apa supaya istri dan anak itu menjadi qurrata a'yun itu loh. Jadi kita itu kadang-kadang nggak sinkron. Maka pernah saya sampaikan, terjadinya perselisihan suami dan istri itu biasanya karena frekuensi ilmunya berbeda. Menyadari nggak jenengan itu? Coba perhatikan, orang-orang yang terjadi konflik rumah tangga itu karena frekuensi ilmunya berbeda. Ya, maka saran saya supaya qurrata a'yun frekuensinya samakan. Nek jenengan ngaji, bojone melu ngaji. Nek ora iku jenengan begitu ngaji, engko disampaikan ning bojone. Iku sinkron. Tapi nek jenengan ngaji, bojone ra ngaji wis titenono. Itu. Engko padu. Gitu. Ya, kenapa? Karena yang sudah ngaji, wah itu ngene iki ora oleh, jare sapa ora oleh kan gitu. Jadi pertengkaran. Ya, itu qurrata a'yun itu bagi saya maka kan jadi awali dari tadi frekuensi ilmunya sama. Ya. Nah, kalau frekuensi ilmunya sama insya Allah nanti gampang. Anak-anak juga kita didik insya Allah bisa. Ya. Nah, jadi kita ini mendidik anak-anak ya dengan apa namanya harapan tadi. Saya harapannya punya anak soleh. Ya dididik dong anaknya menjadi anak yang soleh, gitu ya. Ya, nek masjid ini ya saya sih bersyukur banyak anak-anak kecil meskipun yo rodok apa nek salat itu senengane aduh geger ngono ku ya. Ning bagi saya alhamdulillah isih ana anak cilik do gelem ning masjid ngono ku ya aku wis ora apa-apa. Karo nek salat itu geger kabeh ngono ya. Ya sudah. Ngono ku rodok mangkal salat ini ya piye meneh aku ya mikir wis jenengane bocah cilik ya ta arep diapake. Ya sudah. Wong saya pikir itu bapaknya ora salat ning masjid iki anaknya ke masjid itu alhamdulillah saya itu. Jadi ini calon generasi yang soleh gitu. Kalau kemudian ono nah ini saya pengen mbok yo iki ngenekno bocah-bocah salat itu. Ini rame to.
Nah, saya minta kesediaan bapak-bapak salah satunya menjadi volunteer gitu ya. Nah, itu menangani anak-anak gitu. Wes udah itu aja. Kenapa? Ya tidak usah dimarahi, itu prinsipnya ya. Jangan dimarahi. Dimarahi itu trauma. Itu namanya anak-anak itu traumanya, wah itu langsung terbawa sampai besok sehingga tidak mau ke masjid itu sampai tua. Itu traumanya itu ya. Maka jangan dimarahi anak-anak kalau kemudian ke masjid kok geger. Ya tidak apa-apa namanya anak-anak geger. Cuma bagaimana kita mengaturnya saja. Ya. Karena ketika kemudian anak-anak ini kan dia datang ke masjid, itu bagi saya sudah nilai positif. Gitu. Meskipun itu mau mungkin motivasinya karena mau ketemu teman yang lain, gitu, bisa main, ya tidak apa-apa. Tapi mainnya di masjid ora apa-apa. Jenengane masjid ini memang tempat untuk segala aktivitas. Ya kalau kemudian dia datang ke sini, itu mari kita sambut anak-anak ini dengan baik. Gitu. Nek misalnya anak ini bar diisi kulkas isine aqua. Gitu. Aqua gelas. Begitu ada anak-anak entek aqua nih. Ora apa-apa. Nah itu. Ngono ki salah satu bayangan anak-anak itu. Aku tak ning ngene masjid itu ning kono ana aqua ning jero kulkas. Soale ning omahe ora ana ya to. Ning omahe iki ndak ada. Jadi ketika ke sini ngambil ndak apa-apa bagi saya. Itu ya. Karena itu salah satu cara supaya anak terbiasa ke masjid, Pak. Kalau anak tidak dibiasakan ke masjid, besok tuanya itu akan susah dia, ya kan? Wong dia nggak pernah melangkah ke masjid. Tapi kalau disetir anak-anak melangkah ke masjid, insya Allah nanti kesana-sananya sudah terbiasa dengan masjid. Nah itu jadi tolong harapan saya, kalaupun ada anak-anak kecil rodok ribut nek pas sholat dimaklumi, tidak usah dimarah-marah, gitu. Paling ya diomongi. Nek iso diomongin, nek rasa diomongi ya wis meneh ndak usah ini ya. Tapi tolong ini dihargai. Nah, ini dalam rangka tadi, qurrata ayun tadi. Kita punya anak-anak yang qurrata ayun. Sudah sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan ditutup. Tidak ada pertanyaan toh? Nah, ini langsung tidak ada. Ada pertanyaan enggak Pak Jat? Enggak ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.